good morning. How are you today? I hope all of you are good condition. Now students, as usually at Saturday we have chapel. Nah, before that students, I want to ask you, siapa yang masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Oke, good. 2 minggu yang lalu kita mendengarkan cerita kisah tentang Paulus dari kota yang satu ke kota yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana perjalanan pelayanan Paulus di kota Makedonia. Tetapi sebelum kita mendengarkan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, penjagaanmu, penyertaanmu sepanjang malam hingga pagi kami boleh kembali Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, pada hari ini Tuhan kami mengadakan chapel setiap minggunya. Bapa, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah anak didik kami untuk bisa mendengar dengan baik dan memahami apa maksud firman Tuhan hari ini. Dan bantulah mereka Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bantulah hamba-Mu Bapa juga untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hanya melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis,
baptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumah. ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, kids, kita sudah menyaksikan bersama kisah perjalanan Paulus di kota Makedonia. Makedonia ini adalah kota yang sangat berkekurangan. Nah, hari ini mereka itu bisa makan. Tetapi untuk besok mereka akan berpikir apa yang akan mereka makan. Itulah karena saking miskinnya mereka. Sekalipun mereka orang-orang yang miskin dan berkekurangan, termasuk Lydia, tetapi Allah menganugerahkan mereka kemurahan hati seperti Lydia. Sehingga Lydia tidak ragu-ragu lagi untuk mengajak Paulus ke rumahnya dan menjamunya. Jadi anak-anak, dari cerita ini, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu hebat. Dia mampu mengubah hati kita. Dia mampu membuat kita, memampukan kita untuk memberikan yang terbaik. Dari cerita hari ini, Teacher Delphi berharap anak-anak Kalam Kudus 2 dapat belajar dari seorang Lydia yang mau memberi dengan murah hati, mengasihi dengan tulus, dan menolong serta memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi anak-anak, Teacher Delphi berharap kamu harus mengingat ada 3 yang perlu kamu ingat. Yang pertama, memberi dengan murah hati, mengasihi dengan tulus, dan menolong serta memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Oke, baiklah, sampai di sini ibadah chapel kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk mau memberi dengan murah hati, mengasihi dengan tulus, dan menolong serta memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat anak didik kami ya Bapa. Kau berikan mereka kesehatan, kepintaran, dan juga hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan guru, kedua orang tua, terlebih mendengarkan Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, begitu juga buat para guru-guru mereka di sekolah ini Tuhan. Engkau berikan kami Bapa kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesabaran dalam mendidik mereka. Bapa, begitu juga buat kedua orang tua mereka Bapa. Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga murah rezeki. Berkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka agar mereka dapat memenuhi segala kebutuhan dan selalu bersuka cita di dalam Engkau. Berkati kami juga Tuhan semua yang ada di sekolah ini. Inilah doa dan permohonan kami, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini ibadah chapel kita. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Bye-bye. See you next week.